Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Wonogiri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru staf karyawan SD Negeri 01 Wonogiri. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat sehat dan sempatnya kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara berikut ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah pengimbasan dan sosialisasi budaya positif modul 1.4. Yang keempat adalah doa, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Suparno, saya persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari yang cerah ini kita masih diberi beberapa nikmat, sempat dan sehat, sehingga pada kesempatan ini kita masih diperkenankan berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan sosialisasi yang akan diadakan dari beliau Bapak Hasanul Huda selaku guru penggerak. Untuk yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi panjenengan sedaya. Sampai saat ini program dari pemerintah telah berjalan dengan baik atas doa dan dukungan panjenengan, sehingga Pak Huda selaku guru penggerak angkatan yang ke-7 ini bisa melaksanakan program-programnya, bisa melaksanakan modul-modulnya, sehingga sampai saat ini sudah menginjak modul yang 1.4, temanya budaya positif, yang mana nanti akan disajikan
langsung dari beliau Bapak. Untuk itu saya minta maaf karena yang disebutkan di SD ini ikut mendukung dengan adanya program-program dari pemerintah supaya program-program tersebut bisa terlaksana. Mari atas partisipasi panjenengan yang saya minta untuk mendukung program dari pemerintah tersebut. Semoga nanti setelah Pak Uda lulus sebagai guru penggerak, kedepannya dapat meningkatkan dan dapat mengangkat kualitas pendidikan khususnya di SDN 01 Wonogling ini, umumnya di Kecamatan Jatiyoso. Saya kira demikian sambutan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi hati Bapak Ibu guru sekalian, saya mohon untuk dimaafkan. Selamat melaksanakan sosialisasi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat dan waktu saya aturkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu pengimbasan dan sosialisasi budaya positif modul 1.4 oleh Bapak Ahsanul Huda Susanto. Kepada Bapak Huda saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Wonogling yang terhormat, Bapak Ibu Guru SD 01 Wonogling yang saya hormati. Pertama, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat bersama untuk melaksanakan pengimbasan sosialisasi budaya positif di lingkungan SDN 01 Wonogling dengan keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan sosialisasi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu bahwa sebelumnya saya sudah mendaftar pada guru penggerak angkatan 4, namun waktu itu karena sesuatu hal saya tidak bisa melanjutkan, dan akhirnya pada kesempatan ini pada angkatan 7 saya baru bisa mendaftar kembali, dan alhamdulillah diterima. Semoga Bapak Ibu sekalian nanti berikutnya mengikuti mendaftar dan bisa diterima. Bapak Ibu, untuk saat ini saya sampaikan
awal dari penjelasan saya yaitu dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dari tujuan tersebut adalah guru itu adalah menuntun. Menuntun apa? Segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan murid dengan sebaik-baiknya, melayani mereka dengan setulus hati. Jadi kita melayani mereka dengan setulus hati. Dia kita anggap sebagai anak kita sendiri ketika dia berada di sekolah, karena Bapak Ibu guru sebagai walinya atau pengganti orang tuanya. Nah Bapak Ibu, untuk inti dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya apa Bapak Ibu? Budaya itu kebiasaan. Jadi budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang itu menjadi budaya. Jadi kebudayaan misalkan di Indonesia itu kebudayaan banyak sekali. Setiap suku mempunyai budaya, setiap agama juga mempunyai budaya. Jadi berbeda-beda. Jadi kebiasaan yang dilakukan dinamakan budaya. Sekarang di sini adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah suatu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh siswa itu harus berpihak kepada murid, bukan kepentingan guru. Jadi kepentingan muridnya. Agar murid menjadi jiwa yang kritis, penuh hormat, berkarakter baik dan bertanggung jawab. Tuh, kalau misalkan disiplin positifnya biasanya melakukan baris di depan, kemudian salim dengan Bapak Ibu guru, kemudian berdoa, itu sangat baik ya. Kalau pagi misalkan lagi ada bacaan-bacaan untuk agama Islam, ayat suci Al-Quran, apa itu namanya? Hafalan gitu. Hafalan kalau pagi itu lebih bagus. Jadi itu bisa dikembangkan di sekolah ini untuk anak-anak yang beragama Islam. Jadi untuk anak-anak yang beragama lain menyesuaikan. Materi pada siang hari ini itu nanti sebenarnya ada 7 tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Maaf, salah satu bisa membantu saya untuk menurunkan slide. Salah satu, monggo. Monggo, Bu Eni. Jadi ini materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini. Tolong untuk diturunkan Ibu. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi kalau belajar itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian di sini dalam paradigma belajar, tugas guru
dalam hal ini adalah menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan tahap perkembangan murid. Guru dapat diibaratkan sebagai petani. Jadi guru itu diibaratkan seperti seorang petani. Petani menebar benih, kemudian petani merawat benih tersebut. Petani juga menyanginya, membuang rumputnya. Petani juga membuang ulat-ulatnya dengan harapan petani tersebut nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi anak itu juga semacam itu, Bapak Ibu. Jadi masuk kelas 1 di SD, kita rawat sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apabila ada masalah kita bantu belajarnya. Kita tuntun mereka agar menjadi manusia yang sebaik-baiknya, yang mempunyai budaya positif. Kemudian di situ murid juga diberikan sebuah kertas yang sudah ada tulisannya samar-samar. Jadi murid masuk sekolah itu seperti kertas, tetapi masih ada tulisannya samar-samar. Kita tugasnya adalah menebalkan karakter mereka, menebalkan karakter. Kita juga menjaga keselamatan murid di sekolah kita. Jadi mereka itu kita tebalkan karakter. Misalkan anak itu mempunyai bakatnya sepak bola. Kalau di sini di halaman sepak bolanya, guru menebalkan hal tersebut. Seperti Pak Edi guru olahraganya, misalkan dia menebalkan bagaimana cara menendang bola yang baik, bagaimana dia menangkap bola yang baik. Itu menebalkan karakter namanya. Kalau misalkan olahraga. Tetapi kalau misalkan dalam segi agama, pasti orang tuanya yang beragama Islam itu di rumah mereka sudah diajari untuk baca-baca huruf Arab. Nah, guru agama di sekolah juga akan menebalkan hal tersebut, menebalkan karakter mereka, juga agama yang lain. Begitu. Jadi tugas guru adalah menebalkan karakter yang sudah ada pada diri anak. Lanjut, Bu. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini ada sebuah permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka namanya. Jadi coba dengan dekatnya. Salah satu mengepalkan tangannya. Mencari gandengan. Coba Bapak Ibu yang mengepalkan tangan itu mempunyai ilustrasi atau anggapan ya. Di dalamnya ini ada barang yang sangat berharga. Ini berharga. Walaupun kalau misalkan anak-anak bukan uang kadang ya, tapi berharga bagi mereka. Coba temannya suruh memerintahkan untuk dibuka, dirayu, boleh tidak? Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Nah, sebenarnya di sini yang satu boleh membujuk atau menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda dan seterusnya. Karena anak mempunyai barang yang berharga di dalam genggamannya. Nah, coba anak tersebut mau membuka atau tidak? Ada yang mau dan ada yang tidak. Di sini jawabannya, Bapak Ibu. Jawabannya tentu kita sendiri yang akan memegang kontrol atas kepala tangan kita. Sebenarnya itu mau membuka dan mau tidak membuka itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita mau dipengaruhi oleh orang lain, berarti kita itu membuka diri namanya. Membuka diri. Kalau kita tidak mau, berarti kita menutup diri. Sebenarnya
segala sesuatu yang kita lakukan di sini adalah atas kemauan kehendak diri sendiri. Anak pun demikian. Dalam teori berikutnya, seperti yang disampaikan psikiater dan pendidik Dr. William, kemudian di situ diilustrasikan bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Jadi kalau kita menyuruh anak, itu kan ada dua kendala. Dapat dikatakan ada masalah kadang. Anak tidak mau kadang kalau kita menyuruh, tapi ada juga anak yang mau. Jadi dia sendiri yang akan menentukannya. Kalau tidak mau membuka diri, tidak mau kita suruh, dia tidak akan mengalami perkembangan sesuai dengan pendidikan yang ada. Seperti kasus kelas 6 ya, itu kan ada anak yang tidak mau membuka diri, mereka menutup diri hanya sesuai dengan kemauannya sendiri. Ada untuk kelas 6, tapi sudah mencoba dia mulai membuka sekarang, sudah mulai aktif belajarnya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, jadi itu walaupun dikontrol oleh guru, anak tidak mau membuka dirinya sendiri. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau murid itu mau mengikuti perintah guru, berarti dia mengizinkan dirinya, membuka dirinya untuk dikontrol orang lain. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Jadi semua perilaku manusia itu mempunyai tujuan. Walaupun itu anak didik kita juga begitu. Jadi dia mempunyai tujuan sendiri, pandangan sendiri. Kalau kita tidak menuntunnya, maka dia akan menuruti kemauannya sendiri. Selanjutnya, Bu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Maksudnya ini nanti akan kita pelajari, kita sampaikan di materi berikutnya. Guru itu kadang membuat rasa bersalah kepada murid dengan kata-kata yang halus. Nanti kita bahas di berikutnya. Ilusi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kadang kita juga berpikir kita memaksa kepada murid, kepada anak untuk melakukan hal tertentu, belajar hal tertentu sesuai dengan kemauan gurunya. Tetapi sebenarnya dalam teori yang atas tadi, anak itu tidak bisa dipaksakan, tetapi orang dewasa mempunyai anggapan bahwa dapat memaksa murid tersebut. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon
kepada pendekatan teori kontrol. Jadi dari anggapan menjadi sebuah teori kontrol. Itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, kalau ingin maju, anak juga ingin maju, ingin berkembang, ataupun kita sendiri ingin berkembang, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kalau tidak mau mengubah, berarti tidak mau dikontrol oleh orang lain dan tidak mau menerima masukan dari orang lain. Jadi ubahlah sedikit demi sedikit. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kita mempunyai kerangka berpikir, kita mempunyai sebuah tujuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita berpikir tentang kenyataan atau realitas. Ini Bapak Ibu yang membedakan yang saya sebut stimulus respon atau tadi anggapan ya. Ya, kemudian disesuaikan dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kalau kita menganggap bahwa kebutuhan manusia itu sama. Ternyata sesuai teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita dengan tahapan yang berbeda pula. Tuh, kadang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi gambarannya juga berbeda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau anggapan saya bisa mengontrol Bu Dwi misalkan, saya bisa mengontrol Bu Ika, saya bisa mengontrol Pak Edi. Tetapi itu tidak bisa. Kalau Bu Ika, Mas Edi dan seterusnya tidak membuka diri untuk mau dikontrol, maka tidak akan bisa mengontrol mereka. Pasti dengan keinginannya sendiri. Kemudian untuk yang kedua materinya adalah disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, coba apa yang terbayang oleh Bapak Ibu? Kalau mendengar kata disiplin, harus dilaksanakan. Itu kata disiplin. Kalau tidak melaksanakan bagaimana? Timbul hukuman disiplin. Jadi di situ juga dijelaskan Bapak Ibu, yang terlintas adalah sebuah aturan yang mengakibatkan sebuah hukuman. Kemudian selanjutnya disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Sebenarnya disiplin itu ditujukan untuk menuju sebuah tujuan mulia, kesepakatan bersama, mungkin begitu. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Kebajikan yang universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai universal itu kalau di dalam pendidikan jangan sampai menyangkut ras, agama, atau kepercayaan yang ada di masing-masing murid. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai universal itu menjadi fondasi kita berperilaku, nanti juga akan dibahas di berikutnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William pada teorinya. Selanjutnya, Diane Gosen tahun 1998 juga mengemukakan pendapat bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbentuk sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Di sini yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa dan guru di sekolah itu nanti akan terbentuk keyakinan kelas. Seperti di kelas ini juga ada keyakinan kelas 5, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di kelas 5. Jadi anak nanti akan meyakini bahwa kalau kebajikan itu, nilai-nilai kebajikan yang ada di kelasnya itu diyakini dan dijalankan, akan menjadi sebuah tujuan yang mulia. Berikutnya, kemudian Bapak Ibu, di dalam keyakinan siswa tersebut itu nanti ada nilai-nilai kebajikan yang dilakukan, sebenarnya adalah kita menuju ke profil pelajar Pancasila. Itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Jadi nilai-nilai yang diyakini tersebut sebenarnya menuju ke arah profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyanyi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak besok nyanyinya ya. Lanjut ya, menyanyi ada lagunya untuk profil pelajar Pancasila ya. Untuk menyingkat waktu, nyanyinya besok saja. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori perilaku manusia tentang tindakan yang dilakukan. Jadi tindakan yang dilakukan manusia semua mempunyai tujuan di situ tadi. Jadi ada teorinya. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Sudah baik atau belum? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau belum? Sesuai tugas guru yang sebenarnya atau belum? Itu kita tanya kepada diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu, apakah itu dari dorongan dari lingkungan atau keluarga atau dari diri kita sendiri? Itu nanti juga akan kita lihat di berikutnya. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi setiap perbuatan tadi maksudnya adalah mempunyai sebuah tujuan. Seperti teorinya Diane Gosen, di sini dapat dilihat 3 motivasi perilaku manusia yang mempengaruhi. Yang pertama, perilaku manusia tentang disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan jadi kita kalau melaksanakan sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman. Kalau misalkan absen, mangkat isu, gitu, berangkat pagi, hanya memburu absen online-nya agar tidak terlambat. Itu motivasi yang paling rendah. Ya, di sini dijelaskan begitu. Biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti kalau saya terlambat, diberi sanksi apa ya? Kalau mungkin pegawai diberi sanksi ya, apa diturunkan pangkatnya dan seterusnya. Tuh di situ. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama.
Satu tingkat di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kita nanti melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah, sebuah pujian. Wah, Mas Pur luar biasa, pagi-pagi jam 6 sudah hadir misalkan. Itu hanya mendapatkan pujian di situ. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Diletakkan dalam dunia berkualitas mereka itu di dalam pikiran mereka diletakkan. Jadi saya itu kalau begini akan mendapatkan seperti ini. Jadi di sini sudah tergambar. Itu namanya dunia berkualitas. Tetapi nanti sebenarnya dunia berkualitas itu bukan itu. Nanti ada. Jadi dia meletakkan itu menjadi dunia berkualitasnya, tapi ternyata bukan. Kemudian yang ketiga, motivasi disiplin yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti itu dari dalam diri kita, menjadi saya ingin menjadi yang terbaik dan menghargai diri sendiri, dan nilai yang mereka percaya. Di sini dijelaskan, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa. Saya itu kalau melakukan hal seperti ini itu akan menjadi orang seperti apa? Orang yang hebat atau orang yang biasa saja? Itu dari dalam diri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilaku bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dia melakukan semua kegiatannya yang ketiga itu berdasarkan intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Saya ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi bukan dari eksternal. Kalau nomor 1 dan nomor 2 dia disiplin, dia bekerja baik, itu karena pengaruh dari luar, bukan pengaruh dari dirinya sendiri. Tujuan disiplin positif, Bapak Ibu, di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi motivasi yang ketiga, motivasi intrinsik, ditujukan kepada siapa? Kepada murid-murid. Jadi murid itu nanti belajar itu berasal dari motivasi intrinsik mereka. Kita tidak menyuruh mereka, kita tidak harus mengawasi mereka, tapi mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh berdasarkan kemauannya sendiri. Saya ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang sukses misalkan, anak yang pandai. Itu yang ketiga tadi. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka anggap mereka hargai. Jadi mereka mempunyai keyakinan di dalam hati untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Di sini kemudian kebiasaan yang dilakukan untuk menegakkan disiplin di sekolah. Jadi kalau di sekolah tadi sudah ada disiplin, untuk menegakkan itu ada yang namanya satu hukuman. Yang kedua adanya konsekuensi, yang ketiga ada restitusi.
Yang pertama, hukuman diberikan bersifat tidak terencana. Bersifat tidak terencana. Jadi hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman kepada murid dan murid tidak tahu arahnya kemana. Misalkan anak datang terlambat, karena terlambat bapak ibu guru marah. Kemudian anak disuruh silakan ke kamar mandi, bersihkan kamar mandi. Itu hukuman bapak ibu, itu hukuman. Kemudian atau mungkin silakan kamu berlari di halaman, mengelilingi halaman 10 kali. Itu sebuah hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah sudah direncanakan atau disepakati bersama. Jadi kalau misalkan melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, anak tersebut harus melaksanakan konsekuensi yang telah disepakati. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita memanusiakan manusia, itu mestinya kita memilih yang nomor berapa Bapak Ibu? Masih ada. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sebuah pertanyaan. Di sini kadang kan ada siswa yang disuruh untuk mencatat, menulis pada bukunya 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Kira-kira Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Ya. Bisa dianggap sebagai hukuman kalau tidak ada namanya kesepakatan. Jadi kalau ada kesepakatan namanya konsekuensi. Jadi bisa masuk dua hal. Tapi janganlah kita memberikan hukuman. Kadang memberikan hukuman itu menyakitkan, ya. Akan merasa pendendam, mempunyai rasa pendendam pada seseorang guru. Penghargaan kepada siswa berikutnya. Kalau tadi hukuman restitusi, sekarang memberikan penghargaan Bapak Ibu, hadiah. Penghargaan dalam belajar bersifat menghukum. Coba dengan lihat, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab untuk atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya, kalau kita menjanjikan sebuah penghargaan atau hadiah kepada orang lain, kepada siswa kita, itu berarti kita beranggapan bahwa anak tersebut tidak dapat melakukan kegiatan itu. Begini, coba kamu kerjakan ini, kalau kamu bisa akan saya beri hadiah. Berarti asumsi kita anak tidak bisa mengerjakan. Siapa yang bisa nanti akan saya beri hadiah, misalkan. Berarti mengasumsikan demikian. Kemudian baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena tindakan belajar itu sendiri adalah suatu penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kita tidak memberikan penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan, nanti kita akan ini lihat pengaruh penghargaan terhadap anak. Di sini pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, kalau siswa tersebut tidak diberi hadiah atau penghargaan, dia tidak akan melakukan hal yang sama.
Jadi dia tidak akan melakukan tidak ada hadiahnya, tidak ada penghargaannya. Kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hukuman. Kalau merusak hukuman itu begini Bapak Ibu. Kadang kita memuji seseorang anak atau memberikan hadiah kepada anak, di situ nanti anak yang tidak akan mendapat hadiah pasti akan merasa sakit hati atau iri. Seperti kalau memberikan ranking misalkan, juara 1, juara 2, juara 3, yang juara 4, 5, 6 merasa dihakimi, merasa dihukum dirinya dengan perbuatannya. Demikian. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, kemudian motivasi dalam diri intrinsik. Itu adalah pengaruh penghargaan terhadap anak. Kemudian materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi Bapak Ibu. Yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Itu contohnya adalah kebutuhan makan, perumahan, itu namanya keamanan, itu survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Yang kelima adalah penguasaan. Di situ dapat dijelaskan bahwa manusia itu harus bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua memiliki rasa kasih sayang yang diterima oleh kelompoknya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu itu kalau misalkan nomor 2 tidak terpenuhi, wah luar biasa ya Bu ya. Untuk kasih sayang dan diterima di kelompoknya itu luar biasa ibu-ibu. Kalau bapak-bapak agak lunak, cuek, ya agak cuek kan begitu. Kemudian kebebasan, setiap orang ingin bebas tanpa ditekan oleh orang lain. Kemudian kesenangan fun, itu kita mencari hiburan dan seterusnya, itu fun. Itu harus terpenuhi. Kadang kan ada itu ya bapak ibu itu kan kurang piknik ya, lemes kurang piknik. Kemudian yang kelima penguasaan power. Setiap orang pasti ingin mempunyai kekuasaan, power atas dirinya sendiri dan orang lain, itu pasti. Tidak ingin diperintah terus, begitu ya. Kemudian selanjutnya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka akan melanggar peraturan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau segala sesuatunya yang kita butuhkan dalam 5 hal tadi tidak terpenuhi, maka segala hal akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Jadi kalau misalkan ada anak yang di sekolah terlambat belajar atau mungkin nakal, jangan dikatakan nakal ya Bapak Ibu, maaf, yang hiperaktif gitu ya, jangan dikatakan nakal. Itu pasti ada kekurangan di dalam dia memenuhi kebutuhannya, baik di sekolah maupun di rumah. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Dengan demikian, jika sudah terpenuhi 5 dasar kebutuhannya, akan menciptakan budaya yang positif. Jadi kalau semuanya itu terpenuhi, anak itu pasti baik. Orang tua pun demikian. Kalau sudah piknik punya uang, gitu, piknik punya uang, kebutuhan aman, ya, punya pasangan yang setia, misalkan orang dewasa ini ya, pasti sudah senang sekali. Perbuatannya mesti yang baik-baik saja, kan begitu. Kemudian
yang saya maksud dunia berkualitas di atas tadi, Bapak Ibu, kalau tadi menanamkan di dunia kualitasnya itu saya datang hanya untuk mengejar sesuatu, bukan berasal dari diri kita seperti absen tadi. Sebenarnya ini Bapak Ibu, dunia berkualitas itu tempatnya khusus di dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi semua kebutuhannya. Jadi tersimpan seperti gambarnya, kalau diibaratkan seperti album foto, album atau mungkin galeri memori Anda, tapi tersimpan di dalam pikiran Anda tentang hal-hal yang positif. Dibuat sebaik-baiknya. Dunia berkualitas Anda terdapat pada diri Anda sendiri. Kemudian yang kelima, materinya adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi di sini adalah guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin yang dilakukan di ruang-ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa itu tergantung Bapak Ibu sendiri. Seperti apa yang dilakukan di dalam kelas. Itu ada istilahnya, kelima posisi kontrol tersebut adalah satu, sebagai guru penghukum. Guru penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Yang pertama, saya jelaskan penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata kasar. Patuhi aturan. Kamu selalu saja bersalah. Lagi-lagi kamu, itu namanya penghukum. Seperti itu, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, dan seterusnya, menghadik. Tapi kalau di sekolah kita tidak ada ya, yang guru penghukum itu tidak ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrol guru yang kedua, pembuat rasa bersalah, itu dengan nada yang rendah, memelas, tetapi menyakitkan. Gitu, jadi menyakitkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Sudah berulang kali saya beritahu. Nah ini. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Apalagi kalau bagaimana coba? Kalau nanti saya dimarahi oleh bapak kepala sekolah, anak itu sudah jatuh, membuat rasa bersalah, bahkan sampai menangis di situ. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Aduh, kan begitu. Saya bersalah, jadi saya. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Biasanya di situ kalau teman, ya seperti teman. Jadi santai saja mengobrol, nadanya datar, asal mengena, kan begitu. Itu namanya posisi kontrol guru sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa terhadap guru tersebut. Saya kira guru teman saya, sekarang nggak mau membantu, nah gitu. Jadi kadang kan kita seperti teman, nah situ. Kadang siswa bisa kecewa tentang pertemanan tersebut. Kemudian selanjutnya
pemantau. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau biasanya sudah berulang kali. Jadi ada namanya konsekuensi, ada aturan-aturan, ada keyakinan. Jadi beda lagi dengan teman. Jadi dia mengawasi. Jadi kalau guru dalam posisi pemantau adalah mengawasi, menyesuaikan dengan keadaan. Nah kan sudah dibilang begini kemarin, itu namanya memantau. Seperti apa peraturannya, itu namanya pemantau. Itu dalam sebuah dialog adi dan guru itu. Nah selanjutnya posisi yang kelima adalah manajer. Posisi manajer adalah posisi yang terakhir, posisi yang paling tinggi di antara 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi nanti murid itu tidak diajak bicara. Diajak bicara, dia melakukan apa, kekurangannya apa, kesalahannya apa, terus bagaimana cara dia menyelesaikan masalah tersebut. Jadi siswa diajak untuk berpikir positif. Jadi untuk perkembangan mereka sendiri. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Jadi dalam posisi yang kelima itu adalah berkolaborasi dengan murid. Jadi guru dan siswa menemukan solusi atas tindakan mereka sendiri, dan mereka ingin menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Begitu Bapak Ibu. Yang keenam adalah keyakinan kelas yang dibuat. Itu untuk ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Itu peraturan tentang penggunaan helm. Gunanya untuk apa kira-kira menggunakan helm Bapak Ibu? Untuk melindungi kepala ya. Jangan lupa kelapa. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya itu sebenarnya adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Yang pertama, menggunakan helm itu untuk keselamatan. Yang kedua, menggunakan masker untuk keselamatan dan kesehatan. Keyakinan inilah yang kita ambil dari siswa. Jadi siswa itu meyakini siapa yang pakai sepeda motor, anak-anak harus menggunakan helm. Bukan peraturan menggunakan helmnya, tetapi keyakinan di dalam hati nek kanggo helm itu akan menyelamatkan kepala kita. Itu yang diambil. Jadi bukan disiplinnya anak-anak berbaris, bukan berbarisnya, tetapi keyakinannya di dalam berbaris itu apa? Itu yang kita harapkan. Jadi bukan sekedar tingkah laku atau perbuatan yang saat itu dilakukan, tetapi diyakini akan mengakibatkan sebuah apa tujuannya. Setiap disiplin akan mempunyai tujuan. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah ini diharapkan untuk membuat keyakinan kelas seperti yang tertempel di kelas 5, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi diyakini di dalam hati. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang artinya pernyataan tersebut tidak menyentuh kepada suku, ras, agama,
dan seterusnya. Jadi umum, bersifat umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi tidak menggunakan kata apa Bu? Tidak, kemudian jangan, ada lagi mungkin tidak boleh. Nah itu tidak, jangan menggunakan kata itu, tapi menggunakan kata-kata yang positif, langsung menuju kepada kalimat kata-kata yang universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Itu keyakinan kelas yang sudah dibuat, seperti kelas 6 kemarin juga masih terlalu banyak. 3 sampai 7 saja ya, 3 sampai 7 antara itu. Jadi yang sama nanti bisa digabungkan. Itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua disuruh untuk mengeluarkan pendapat. Begitu ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin saat ini dengan 1 bulan berikutnya akan berbeda. Kebutuhannya berbeda. Jadi tidak harus itu terus. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa, nanti ditempel. Kemudian menyusun prosedur pembuatan keyakinan kelas. Digantilah nama-nama yang negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan tersebut. Jadi nanti di bawahnya yang sudah semacam itu nanti ada tanda tangan semua warga kelas. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Di sini sedikit ada video contoh pembuatan keyakinan kelas. Bisa dibesarkan Mas sedikit untuk soundnya yang dari sini. Untuk kebaikan kelas kita, untuk kebaikan anak-anak juga, agar kelas kita menjadi kelas yang kondusif, kelas yang baik, kelas yang berbudaya positif. Maka dari itu sudah saya siapkan anak-anak untuk menuliskan keyakinan kelas apa kira-kira yang akan kalian tuangkan di sini, kesepakatan
rapi boleh, tidak rapi ya, tidak apa, sukanya di bawah boleh, di atas boleh, gitu ya. Di jajar rapi nggak apa-apa. Silakan. Ayo turunkan berikutnya. Nah, ayo Mas berikutnya. Kamu sudah Mas? Kalian sudah menuliskan keyakinan jelas atau kesepakatan kalian sudah juga menempelnya di sini. Maka akan kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama yaitu tiket kelas agar kelas tetap bersih. Kalimat yang terlalu panjang maka perlu diperpendek dan mudah diingat, yaitu apa kira-kira? Adalah kebersihan. Paham? Silakan untuk diganti dulu. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu. Ini sudah singkat ini ya. Datang tepat waktu sudah singkat. Maka ini bisa langsung ditempel di sini ya. Bisa untuk kesepakatan kelas kita yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dilarang membuli agar tidak tercipta permusuhan. Dilarang membuli agar tidak tercipta permusuhan. Di sini kalimatnya terlalu panjang. Bisa diubah bisa diubah menjadi kalimat yang lebih pendek. Dan perhatikan anak-anak, tidak boleh menggunakan kata seperti ini ya, tidak. Jadi kalimatnya kalimat yang sederhana, mudah diingat, bukan kalimat negatif. Kalimat negatif, mencari kalimat yang positif. Jadi tidak tercipta permusuhan. Ini bisa diubah menjadi saling menghormati. Itu. Jadi kalau kita saling menghormati kan tidak perlu kita membuli, tidak bertengkar kan begitu. Atau jaga persahabatan. Jaga persahabatan. Itu ya Mas ya. Coba ini punya siapa tadi? Silakan diganti. Jaga persahabatan misalkan. Nah, anak-anak, kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita sudah jadi. Kita harus meyakini di dalam hati kita harus mengingatnya dan menjalankan setiap saat. Sanggup anak-anak? Sanggup. Ya, belajar itu untuk meyakinkan kesepakatan keyakinan kelas yang kita miliki. Dan kalian mau untuk melaksanakan, silakan dan tanda tangan di sini. Ya, terima kasih Mas Kevin. Ya, anak-anak, keyakinan kita sudah jadi. Keyakinan kelas kita harus kita sepakati bersama, harus kita jalankan agar kita mempunyai budaya yang positif. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan. Demikian Bapak Ibu contoh dalam pembuatan keyakinan kelas, nanti bisa diterapkan, dilakukan di kelas masing-masing. Berikutnya untuk keyakinan kelas 1 mungkin berbeda dengan kelas 5. Jadi kelas tinggi dengan kelas rendah berbeda kata-kata atau kalimatnya. Untuk kelas 1 mohon untuk dicermati. Beda. Jadi kalau kelas 5 itu saling menghormati, dia sudah tahu ya, sudah tahu maksudnya. Tapi untuk kelas 1 mungkin berbeda. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi kalau misalkan di kelas tinggi itu saling menghargai, itu saja sudah cukup. Untuk kelas 1 berbeda. Kelas 7 tidak usah kita bahas. Kemudian selanjutnya membuat tugas guru dan tugas siswa. Jadi ada guru itu di kelas tugasnya apa, murid tugasnya apa, yang bukan tugasnya juga ditulis di sini. Tugas guru mengajar, mendidik,
menjawab pertanyaan, memberi nilai boleh, asal itu menjadi kesepakatan di kelas tersebut. Itu kan usulan dari anak-anak dan guru, jadi sebuah kesepakatan. Boleh. Tugas murid belajar, membaca, menghasilkan yang terbaik dari diri dan seterusnya. Itu yang tugasnya. Yang bukan, tugas guru adalah bukan untuk menyakiti, bukan untuk memaksa dan seterusnya. Tugas siswa bukan untuk mengeluh. Biasanya murid itu tugas murid ini bukan guru ya sebenarnya ya. Tugas murid itu bukan untuk mengeluh, tapi kalau biasanya kita beri pekerjaan yang banyak, mengeluhnya luar biasa. Menuju ke materi yang terakhir, yaitu restitusi dan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak yang gagal dalam identitasnya itu nanti ini kita restitusi agar mereka lebih kuat karakternya menjadi anak yang berbudaya positif. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti setelah restitusi ini diharapkan anak itu mempunyai karakter yang berbeda, lebih bagus, dan dia bisa memperlakukan temannya menjadi lebih baik. Mereka saling menghormati. Begitu. Selanjutnya untuk restitusi tersebut kita nanti akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang kita buat kemarin, yang telah dibuat, itu nanti bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan anak yang telah melakukan pelanggaran. Jadi seperti kelas 6 kan sudah membuat, kelas 5 sudah membuat, tinggal kelas 1 sampai kelas 4. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya di situ anak yang melanggar peraturan nanti dibuat tidak bersalah. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal. Jadi kalau anak yang melanggar sebuah keyakinan, kesepakatan atau peraturan, itu kita tidak boleh langsung menghakimi mereka menjadi anak yang salah, tetapi kita membangkitkan imajinasi mereka bahwa perbuatan mereka itu lazim atau umum dilakukan oleh anak-anak sebayanya. Kata-kata yang diberikan atau yang disampaikan kepada anak tersebut begini, bisa ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi berbuat salah tidak apa-apa. Jadi anak tidak merasa kecewa dan seterusnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang disampaikan. Jadi anak akan merasa bangga. Kemudian yang kedua,
Menvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan yang dilakukan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya di sini kalimat-kalimat yang dapat digunakan adalah ini Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ditanya, divalidasi. Jadi apa yang mendasari mereka? Mungkin hal apa yang kurang bagi mereka? Apakah kamu tidak setuju dengan keyakinan peraturan yang telah dibuat? Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak tadi sudah divalidasi, maka kita menanyakan keyakinan kelas yang sesuai dengan perbuatan mereka. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dicapai tingkat 1 dan tingkat 2, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, jadi dia tinggal menantang. Kalau sudah divalidasi tinggal menantang. Maunya kemana, Bapak Ibu guru tinggal mengikuti atau menempatkan mereka pada posisi yang baik. Kata-kata yang bisa digunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa kamu ingat keyakinan kelasmu? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi kata-kata itu bisa. Jadi anak nanti akan berpikir sendiri, mencari solusinya sendiri, dipandu berkolaborasi dengan gurunya. Begitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya setelah ini kita dapat melihat keyakinan kelas yang sudah saya buat. Silakan Bapak Ibu untuk memperhatikan bagaimana cara memberikan restitusi kepada siswa kita. Asalnya Mas, tolong ya di sedikit. Pertanyaan pertama ulang kelas. 5 kali 2 berapa? 10. Ya sekarang 10. Apa? Mama dulu. Aduh, mau ada kelas. Mama dulu. Gak mau. Ini anak tidak mau mengantri. 5 kali. Selamat siang Alfi. Kembali kelas. Bagaimana kabar hari ini nak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi olahraga ya sama teman-teman ya bajunya. Olahraga. Nah, kamu tahu tidak? Kira-kira Pak Guru mau bilang apa hari ini? Tidak tahu Bang. Ini tadi Pak Guru bertemu dengan ketua kelas. Ketua kelas melaporkan bahwa aku kalau pas waktu pagi mau masuk ke kelas tidak ada Pak Guru, kamu sering tidak mau antri ya, menjawab apa begitu? Iya. Oh iya. Nah, perbuatanmu itu sebenarnya banyak dilakukan oleh anak-anak yang lain. Pada anak usia kamu biasanya tidak mau mengantri, ya tidak? Iya banyak. Kalau tidak diawasi oleh Pak Guru, banyak yang tidak mau mengantri, apalagi jajan. Pasti dulu-dulu kan, seperti Pak Guru juga begitu. Waktu sekolah dulu pernah Pak Guru itu tidak mengantri waktu jajan kami. Iya. Nah, mengapa itu kamu lakukan? Karena saya tidak suka mengantri Pak. Oh gitu ya, kamu tidak suka mengantri ya? Kenapa itu? Malas begitu atau gimana kalau mengantri? Malas, lama, capek. Iya, capek. Ya itu wajar kalau mengantri lama itu capek. Ya. Tapi kamu harus tahu keyakinan di kelasmu. Kira-kira keyakinan apa yang sesuai dengan perbuatan tadi?
Bapak Ibu, itu penutup pada kegiatan siang hari ini, sebuah restitusi yang mesti kita lakukan kepada anak-anak didik kita, murid kita yang melakukan sebuah kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan. Kemudian juga saya secara pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi atau mungkin kekhilafan yang saya perbuat disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa. Kepada Bapak Purwanto saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita acara pada hari ini kita akhiri dengan doa. Sebelumnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka salamatan wa afiatan fi rizqi taubatan qabla maut wa rahmatan ba'da maut wa najatan minal azab. Rabbi bi'li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana wa ta'ala amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian acara pengimbasan dan sosialisasi budaya positif pada hari ini. Selaku pembawa acara, apabila banyak kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.